Harusnya menurut yang kita pelajarin, kita ngobrol-ngobrol sama yang sudah berpengalaman di sana itu cukup menarik lah untuk berinvestasi. Dan makin tumbuh jadi anak yang cerdas, baik, soleha, nurut, berbakti sama orang tua, anak yang bermanfaat dan bermartabat. Bang Bi, ini biasanya kan kalau umur 1 tahun dirayain. Yeah. Ini Bang Bi malah memutuskan merayakan lebih intimate bersama keluarga di Bali. Ya kan memang dari dulu Abang El pun kita nggak pernah ngerayain yang aneh-aneh. Percuma kan, belum bisa ngapa-ngapain juga kan. Ya mungkin umur 2 tahun kali ya kita jual ke TV ya. Tapi kan biasanya anak-anak artis ini umur 1 tahun udah dirayakan. Ya? Wah keren banget ini mobilnya nih, Masya Allah nih. Ini yang berpisah nih. Oh. Ya. Ya. Lanjut. Nah, Isa tuh nggak ada kaitan nama Raisa ya, karena Raisa itu penyanyi. Bukan Isa aja. nah ini ada yang menarik lagi, hadiahnya itu adalah villa di Bali. Yang mana Abang El kan punya kafe, kalau Yeah. Dede Lesia punya klinik, sedangkan si Dede Utun ya katanya cowok bakal villa. Gimana nih Bang Bi? Ya alhamdulillah saat ini kita sedang berprogres villa yang kita kerjain. Ada 2 villa di sana. Kenapa kita di sana bangun villa? Kenapa kita bangun villa di sana? Kenapa nggak rumah dulu? Banyak pertimbangan ya. Pertama karena memang kan kita mau investasi. Ini kan villa secara prospek seharusnya menurut yang kita pelajarin, kita ngobrol-ngobrol sama yang sudah berpengalaman di sana itu cukup menarik lah untuk berinvestasi. Apalagi dengan villa yang mana tidak hanya nanti bermanfaat, yang mana nanti harusnya bisa bermanfaat untuk anak kita gitu. Jadi masing-masing seperti yang tadi disebutkan bahwa anak kita masing-masing sudah punya usaha sendiri, dan insya Allah nanti anak yang ketiga ini sudah punya usaha villa yang bisa dibilang menjadi passive income lah dari kita. Nah ini juga netizen kan Selain passive income juga bisa dibilang investasi jangka panjang karena properti kan. Bang Bi menghadapi netizen yang masih julid sama Bang Bi sendiri. Apa? Menghadapi netizen yang masih julid di sosmed Bang Bi kan beberapa postingan. Iya, kadang-kadang saya kasih paham karena golongan IQ 78 itu kan cukup banyak di Indonesia. Jadi memang sesekali harus dikasih paham. Karena kalau nggak bakal paham. Karena kalau nggak ya udah dia selalu mempercayai sesuai dengan asumsinya dia. Dia selalu merasa bahwa standar dia dengan standar orang itu sama, padahal belum tentu sama. Ideal menurut Anda kan belum tentu ideal juga bagi kita gitu. Bang Bi, Kayak contoh, kenapa rumah ini? Kenapa rumah nggak dibangun dulu gitu? Kenapa nggak memprioritaskan rumah tempat tinggal? Gini, dari 2021 kita udah beli lahan, udah beli lahan, bahkan sudah terlaporkan di di perpajakan. Kita punya lahan sebesar 1.300 dan kita mempunyai mimpi di sana. Dan bangun rumah itu nggak mudah loh. Villa kita aja cuma 300 meter, 3 ar, 3 tahun belum jadi. Apalagi rumah 1.300. Ini bisa dibilang rumah impian kita gitu. Dan nggak yang ujuk-ujuk tiba-tiba langsung jadi, enggak. Kita punya mimpi, kita punya harapan. Apa yang kita bangun pengennya sesuai. Dan kenapa mendahulukan yang lain? Karena kan banyak pertimbangan ya. Satu, kita harus menemukan kontraktor yang tepat, kontraktor yang amanah, arsitek yang sesuai dengan imajinasi yang kita pengen. Karena menyatukan visi arsitek sama kita aja nggak gampang loh. Karena arsitek itu kan punya tes tersendiri. Saya aja berapa kali ganti arsitek. Jadi ya ini yang pasti kita selalu inilah. Apalagi untuk saya pribadi selalu memikirkan untuk jangka waktu yang panjang. Jadi bagaimana caranya nanti anak dan istri saya untuk kedepannya, bukan hanya hari ini. Kalau sekedar hari ini doang mah ya kita bisa ngelakuin apa aja gitu. Kita berpikir untuk jangka panjang. Kita hidup bukan untuk hari ini dan besok serta tahun depan kan. Kita hidup, saya sudah memikirkan bagaimana kita
di 10 tahun yang akan datang. Bang, terakhir dari aku saya, ini Abang L yang bisa kerja tanpa didampingi orang tua kemarin saat preskon di divisi Bang. Gimana nih Bang lihat Abang L yang berani? Ya itu kan sebetulnya bukan pekerjaan, itu kan dia preskon. Jadi Mengisi. itu preskon memang bagian dari di mana dia harus menghadiri sebuah acara yang mana memang alhamdulillah TV tersebut memberikan kesempatan bagi tidak hanya Abang namun juga Let's Start Entertainment untuk berkarya di dalamnya. Karena kebetulan yang memproduksi kita, yang dipercaya untuk mendesain konsep kita, untuk mendirect mendirect program itu kita gitu. Dan bersyukur saat ini sudah memasuki season ke-9 kalau nggak salah Abang di TV tersebut. Dan mudah-mudahan ini tidak hanya lewat itu, akan ada program-program lainnya. Dan mengenai Abang yang memang bisa dibiarkan sendiri autopilot gitu ya, memang bawaan dari umur 2 tahun kayaknya. Bahkan dulu kalau kalian ingat ada konten yang viral di mana dia saat itu datang ke nikahan Mahalini sama Rizky Febian ya. Dia makan mie, bunda papanya masih syuting, dia udah bisa sendiri datang ke kondangan mewakilkan orang tuanya. Kan itu satu hal yang bagi saya ajaib ya untuk umur segitu ya. Apalagi sekarang begitu di preskon dia bersanding sama Mama Siwi bersanding sama Mama Siwi dan nggak canggung, dia ngerasa enjoy. Dan yang paling saya merasa kagum gitu terhadap Abang itu bener-bener nih anak ini tertib. Dia tahu bahwa itu gua saat ini lagi berada dalam forum yang mana gua nggak boleh lepas kontrol. Gue masih harus dalam koridor yang sebagaimana semestinya harus gue lakukan. Dia begitu dia diem, dia ngantuk. Saya lihat kan ada beberapa kali berseliweran, dia ngantuk, tapi dia tahu ya udah. Nah, gue nggak boleh ini, gue harus profesional gitu. Itu keren gitu. Maksudnya, alhamdulillah lewat apa yang dia lihat dari papa bundanya bisa menjadikan dia seperti yang sekarang. Dan harapannya mudah-mudahan ini bisa tidak hanya selesai di sini, justru ini menjadi bekal yang baik untuk dia ke depannya nanti. Masalah dia nanti akan tetap berkarir di industri entertain, ya itu kembali lagi ke Abang. Kita sebagai orang tua hanya mengarahkan aja. Tapi bibitnya udah mulai kelihatan ya kayaknya lebih ke entertain. Iya, kalau ininya sih sepertinya begitu ya. Kalau Lesia kayaknya lebih ke businesswoman kayaknya. Kelihatan dari kemarin sempat kita meeting internal sama tim, dia merhatiin orang-orang. Yang serius kayaknya Lesia ya Bang, merhatiin gitu. Ya anaknya jahil juga kelihatannya, kocak. Cuma kayaknya ketertarikannya tapi kita nggak tahu ya, makanya masih 1 tahun. Gitu. Untuk nama villanya mungkin apa ada nama villa? Nama anak ketiga kayaknya. Nama anak ketiga. Masih tetap Karena ada dengan L dua, ya? ada 2. Alhamdulillah kita 2. Ya mohon maaf ya, meskipun kita alhamdulillah kita rumah masih kontrak, tapi kan kita udah punya tanah di Jaksel. Bayangin, saya sampai mengucapkan Masya Allah berkali-kali loh bareng sama istri saya. Sayang, gila kita 5 tahun udah nikah, kakak baru sadar loh ternyata kita punya diberikan alhamdulillah aset sebanyak ini yang bisa kita tinggalkan untuk anak-anak kita gitu. Yang sebelumnya mungkin kita nggak pernah bayangkan. Saya nggak pernah bayangkan punya aset, bisa punya villa di Bali. Istri saya pun begitu. Istri saya bilang, Kak, ini mimpi aku loh gak punya villa di Bali gitu. Mimpi aku juga punya lahan di Jaksel untuk nanti kita jadikan rumah. Cuma memang belum waktunya. Tunggu aja, kita pasti akan berproses, bertahap. Kita akan pelan-pelan pasti satu-satu kita kerjain. Tapi di satu sisi ya kita bangga gitu sebagai pasangan yang baru memulai, kita diberikan keberuntungan yang begitu luar biasa, berkah yang luar biasa dari Tuhan. Begitu. Kadang-kadang kita suka lupa kan apa karena kita beli properti kita beli sesuatu kemudian kita lupa, dan kadang-kadang kita ngerasa kurang bersyukur. Gua selama 5 tahun ini apa sih yang gue kumpulin sejak nikah? Tapi kemarin itu mengingatkan kita bahwa alhamdulillah banget ternyata Allah begitu luar biasa menitipkan rezeki ke kita gitu. Gak banyak pasangan yang nikah di usia muda tapi sudah diberikan tanggung jawab dan amanah yang sebegitu besarnya gitu. Tapi mudah-mudahan ini apa yang kita miliki sekarang ini kan bentuknya titipan, ini bentuknya suatu amanah kita. Insya Allah bisa bertanggung jawab lah terhadap amanah yang diberikan. Hadiah dari kesabaran juga nggak sih untuk akhirnya Buah dari kesabaran Bang. Buah dari kesabaran sama-sama kalian sama-sama pengen punya di sana tapi sabar. Dan impian juga bagian dari impian Bang Bi dan Dede Lesti yang pengen di Bali.
Iya, bahkan kan kita sebelum nikah, sama-sama sebelum nikah udah kepengen. Dari dulu kita, jadi saya tuh selalu list, kita coret apa yang jadi keinginan kita belum tercapai. Oh, kita belum ini, dan punya properti di Bali itu salah satu keinginan kita, karena itu menjadi investasi masa tua kita. Satu passive income di mana akan ada insya Allah ya, kalau memang rame prospeknya bagus, akan ada income per bulan, dan juga kedepannya kita kan ingin menikmati hari tua. Siapa tahu kita begitu tua pengen menikmati hidup, nggak perlu berjibaku lagi untuk mengurusi berbagai macam hal yang pelik, ya kita nikmati di sana gitu. Itu sih impian kita. Ya siapa tahu nanti punya rumah juga di kampung, tapi kampungnya kampung Swiss. Terakhir mungkin kenapa di Bali? Kenapa milih Bali? Karena dari berbagai macam kota yang kita kelilingin, Bali termasuk